Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk berkumpul di Masjid Khalid bin Walid dalam rangka mengadakan majlis ta'lim, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada pertemuan kita ini, memberikan ilmu yang bermanfaat serta mengampuni dosa-dosa kita. Tema kajian pagi hari ini rahasia kemenangan Muhammad Al-Fatih. Saya menyampaikan ini sebagai sebuah penjelasan bagaimana Islam mewujudkan kemenangan, langkah-langkahnya, dan bagaimana seorang anak muda mewujudkan cita-cita dan impiannya. Muhammad Al-Fatih di usia 25 tahun itu sudah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Ini agar memberikan motivasi kepada kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah menghendaki. Tetapi tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan tekad yang kuat. Rahasia kemenangan Muhammad Al-Fatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah kepada kita, bisyarah atau kabar gembira. An Abi Qabil qala sami'tu Abdullah bin Amr قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أم رومية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل مدينة هرقل أولا. رواه أحمد والحاكم والدارمي وقال حسين سليم أسد إسناده قوي. Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menulis, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kota manakah yang akan futuh, yang akan ditaklukkan, yang akan direbut oleh kaum muslimin terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Kota Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur, sedangkan Roma adalah ibu kota Romawi Barat. Jadi di masa Nabi ada dua kekaisaran yang sangat kuat, yaitu kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia. Nah, Romawi ini memiliki dua kota besar, yaitu kota Roma sebagai pusat ibu kotanya serta kota Konstantinopel. Ini dua kota yang sangat luar biasa dan menjadi pusat orang-orang Nasrani sejak zaman dahulu. Romawi itu sejak Nabi Isa alaihissalam belum lahir, Romawi sudah mencapai masa kejayaan. Bahkan 50 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, Romawi sudah merebut Palestina. Jadi Palestina itu pada tahun 50 sebelum Masehi itu sudah dijajah oleh Romawi. Nah, musuh yang paling
besar dari Romawi adalah Persia. Nah, jadi di masa Nabi Muhammad SAW lahir itu bangsa Arab bukan siapa-siapa. Bangsa Arab bukan dianggap sebagai kekuatan. Ya, karena mereka hidupnya masih menggembala, masih terpecah-pecah. Bahkan rumah pun nggak pada punya. Namanya Badwi karena dia di pelosok dan pindah-pindah, nomad. Nah, sedangkan Romawi dan Persia sudah memiliki kebudayaan yang sangat maju. Kita bisa lihat kalau yang pernah umroh kemudian mampir ke Al-Aqsa atau mampir ke Yordan, itu bisa kita lihat bagaimana bangunan-bangunan yang sangat tinggi di Jeras, di itu bangunan tinggi sekali. Itu peninggalan Romawi. Di pusat kota Amman itu ada tempat untuk pertunjukan, itu juga peninggalan Romawi. Jadi Romawi memiliki peradaban yang sangat luar biasa, ya, gedung-gedungnya sudah tinggi. Sementara bangsa Arab masih tinggal di gurun pasir. Nah, sedangkan bangsa Persia bahkan memiliki tentara pasukan lebih dari 1 juta. Di masa itu, kalau anak-anak atau bapak-bapak ibu-ibu menyaksikan film 300 Sparta, itu kisah bagaimana bangsa Persia menaklukkan Yunani. Ya. Itu ada 1 juta pasukan. Bayangkan tentaranya sejumlah 1 juta. Saking banyaknya dan saking luasnya wilayahnya. Jadi dunia waktu itu dikuasai dua bangsa, bangsa Persia dan bangsa Romawi. Nah, kalau yang mau lihat bagaimana gambaran tentang Romawi bisa nonton film Gladiator. Nah, itu bagaimana kerajaan Romawi sudah sangat menguasai sampai ke Jermania, sampai ke hampir seluruh wilayah Eropa itu menjadi wilayahnya Romawi. Nah, bayangkan Nabi Muhammad ketika berada di Madinah sebelum Fathu Makkah, sebelum Mekah ditaklukkan kembali, wilayahnya hanya Madinah. Madinah itu luasnya kurang lebih seluas Masjid Nabawi dan halamannya. Ya, kurang lebih hanya 1 desa. Ya. Karena ketika Nabi SAW pergi Kuba, beliau sudah menjamak. Menjamak sholat berarti kan sudah beda wilayah. Itu jaraknya hanya 5 kilo. Kuba dengan Madinah itu hanya 5 kilo. Beliau sudah menjamak. Dan itu di luar Madinah. Nah, wilayah hanya katakanlah 1 desa. Ada orang nanya, kota mana yang lebih dulu kita rebut? Ini menunjukkan betapa optimisnya para sahabat dengan janji Allah dan Rasulnya. Ya. Jumlah mereka hanya 140.000 orang. Dan bukan semuanya tentara. Ya. Ada wanita, ada anak-anak. Tapi begitu yakin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kota mana yang akan kami taklukkan lebih dahulu? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu begitu memiliki optimisme yang sangat tinggi, keyakinan dengan janji Rasulullah Muhammad SAW, dengan janji Allah Ta'ala bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tinggi, Islam akan menang, Islam akan jaya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa huda, hidayah, wa dinil haqqi, dan agama yang hak, agar dimenangkan atas segala agama. Artinya kemenangan pasti datang, dan ketika itu ya, seluruh kaum muslimin menguasai dunia. Ini pertanyaan yang kalau kita sekarang ngaji kayak gini nanya, Ustadz, kira-kira kapan ya Amerika akan kita kalahkan, gitu ya? Gitu kan? Siapa tentaranya? Ya kita, gitu kan?
Nah, paling dibilang ngimpi kan gitu. Nah, Nabi menjawabnya serius. Kota Heraklius atau kota Konstantinopel terlebih dahulu. Nah, ini kita diajarkan optimis oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW hijrah, beliau hanya berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kaum Quraisy mengetahui Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, maka kemudian mereka mengumumkan, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan aku beri hadiah 100 ekor unta. Maka Suraqah bin Malik, seorang pemburu hadiah, ya, dia memang pembunuh bayaran, ya, mengejar dengan kudanya. Setiap kali mendekati Nabi, kudanya jatuh. Dia bangkit lagi, terus begitu berkali-kali. Tapi setiap kali sudah dekat, dia jatuh dan terguling-guling. Maka ketika menyadari bahwa ini bukan hal yang biasa, Suraqah berhenti. Kemudian dia mengatakan bahwa, ya, yang aku hadapi ini bukan manusia biasa. Apa jawab Nabi? Demi Allah wahai Suraqah, Allah akan memenangkan agama ini, dan Allah dan Islam akan merebut singgasana Kisra Persia, salah satu di antara negara superpower. Ketika mendengar ucapan itu, Suraqah mengatakan, wahai Muhammad, andaikan aku masih hidup di saat itu terjadi, izinkan aku mengenakan mahkota Kisra. Ya. Orang yang tadinya mau membunuh Nabi, kemudian dia mengetahui bahwa ini bukan orang biasa, percaya dan yakin bahwa ucapannya itu benar. Ya. Dan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, kemudian harta rampasan dari Persia dibawa ke Madinah, Umar bin Khattab memanggil Suraqah. Mana Suraqah? Ketika Suraqah bin Malik sudah mendekat, dia mengatakan, aku ingin menunaikan janji nabiku kepadamu, pakailah. Jadi Suraqah memakai mahkota Kisra. Nah, ini kita lihat bagaimana Nabi menanamkan optimisme, keyakinan, kepercayaan diri yang sangat tinggi, ya. Sehingga pertanyaan ini nggak dianggap ngada-ngada, ya. Ya. Ini pertanyaan yang serius, ya, ditanyakan kepada Nabi. Nabi mengatakan, kota Konstantinopel akan lebih dahulu kalian taklukkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik panglima perang adalah panglimanya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama, para khalifah memahami hadis ini bukan sekedar janji. Ya. Kalau ada bisyarah, kalau ada kabar gembira dari Nabi, itu tidak hanya diartikan janji Nabi, tapi itu adalah perintah Nabi. Ya. Teruslah berjuang, usahakan kalian merebut Konstantinopel, karena Allah berjanji kota itu pasti akan kalian rebut. Begitu maknanya, ya. Jadi kalau dikatakan, ya, kota Konstantinopel akan dikalahkan, itu berarti maknanya kalahkanlah kota Konstantinopel. Yahudi akan dikalahkan, berarti, ya, kalahkanlah Yahudi, karena Allah berjanji kalian pasti akan menang. Itu namanya bisyarah. Kabar gembira Rasulullah itu bukan berarti hanya kabar gembira kemudian kita menunggu. Ketika dikatakan, ya ibn Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazarat bil ardil muqaddasah, wahai ibnu Hawalah, apabila engkau telah menyaksikan khilafah tegak di Baitul Maqdis. Maknanya apa? Tegakkanlah khilafah di Baitul Maqdis. Karena janji Rasulullah pasti benar. Tinggal kita percaya atau tidak. Kalau nggak percaya dosa, ya.
Kalau percaya berarti kita beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepercayaan itu diwujudkan dengan usaha, dan itu yang dilakukan oleh generasi-generasi pendahulu kita. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah, mengirimkan pasukan dipimpin oleh putranya sendiri Yazid bin Muawiyah tahun 44 Hijrah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu diangkat menjadi khalifah secara aklamasi, semua sepakat, tidak ada lagi pertentangan di tahun 41 setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib tahun 41. Ya. Tahun 44, 3 tahun setelah itu, yang pertama dilakukan adalah menaklukkan kota Konstantinopel dengan menunjuk putranya sendiri Yazid bin Muawiyah untuk memimpin pasukan itu. Nah, dari sekian puluh ribu pasukan itu ada seorang sahabat umurnya 90 tahun. Beliau pernah mengikuti perang Badar, mengikuti perang Uhud, mengikuti perang Khandaq. Hampir semua perang beliau ikuti, tapi beliau juga masih ingin mengikuti perang penaklukan Konstantinopel. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari, umurnya 90 tahun. 90 tahun masih jalan kaki 1000 kilo. Bayangkan 1000 kilo jalan kaki dari Damaskus ke Konstantinopel, sekitar 1000 kilo atau 500, antara 500 sampai 1000 kilo jalan kaki demi mewujudkan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun upaya itu gagal. Kemudian ya 44 tahun selanjutnya, ya 54 tahun berikutnya di masa Sulaiman bin Abdul Malik, itu juga dilakukan upaya yang sama, namun gagal. Kemudian di masa Bani Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rashid juga mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel, untuk mewujudkan janji Nabi, gagal pula. Karena saking luar biasanya benteng Konstantinopel. Ini silakan dilihat, nih benteng Konstantinopel kayak gini. Biarkan ini benteng. Sebelum melewati benteng harus melewati parit 60 meter. Ya, itu ada, itu bukan parit, itu sungai ya, 60 meter dibikin parit ya, sungai buatan. Jadi bagaimana bisa melompati ya, sementara dari atas pasukan pemanah, maka tidak mungkin bisa dengan mudah. Setelah itu ini ada ini 10 meter, tebalnya dinding 15 meter. Itu tebalnya dinding 15 meter. Maka kelak Muhammad Al-Fatih membuat meriam raksasa untuk menjebol benteng itu ya. Ini ya. Ini bagaimana luar biasanya. Nanti akan saya tampilkan. Nah, ini bentengnya tinggi seperti ini. Ini benteng Konstantinopel. Nah, tingginya 18 meter, tebalnya 10 atau 15 meter. Jadi kalau sekarang mungkin sudah ada bom, ada drone. Dulu kan nggak ada. Ya. Dulu nggak ada. Itu harus dilompati dengan tangga. Nah, kalau bisa mungkin nanti bisa disetelkan kapan-kapan film Fatih 1453. Sudah di-setel sini, pernah? Nah, itu filmnya bagus. Fatih 1453 tentang penaklukan Konstantinopel. Ya. Ya. Kembali ke sini. Lalu di masa Turki Utsmani, Khalifah Bayazid berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, gagal. Di masa selanjutnya cucunya yaitu Murad II, ayah dari Muhammad, juga melakukan usaha untuk menaklukkan Konstantinopel, gagal. Jadi ada 6 kali pasukan kaum muslimin, 6 khalifah yang menyusun kekuatan untuk menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel di sini. Jadi Konstantinopel di sini, ini Turki. Ya, ini Syria, ini Palestina. Nah, ini Turki Utsmani sekarang. Nah, dulu ini masih wilayah Romawi. Nah, sekarang sudah direbut Muhammad Al-Fatih.
peran ulama dalam mewujudkan kemenangan Muhammad Al-Fatih. Nah, di sini penting sekali bagaimana mencetak ulama. Karena ulama itulah yang melahirkan para mujahid. Ulama itu yang akan melahirkan para generasi pemenang. Generasi 554 ya. Apa itu generasi 554? Generasi Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'aizzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya. Hai orang-orang beriman, jika ada di antara kalian yang berpaling dari berjuang, maka Allah akan lahirkan generasi dengan satu kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka berjihad jalan Allah, lemah lembut antara sama mereka, tegas dan keras kepada orang kafir dan tidak takut menghadapi celaan orang-orang yang suka mencela. Ini generasi yang dilahirkan oleh para ulama. Ya, pertama, kedekatan dan pergaulannya, pergaulan Muhammad Al-Fatih dengan para ulama serta ketekunannya dalam menuntut ilmu benar-benar membekas dalam pembentukan kepribadian Muhammad Al-Fatih. Ia pun sangat mencintai jihad sejak usia dini. Hal ini sangat nampak dengan usahanya yang terus-menerus dan tiada henti mewujudkan cita-citanya menaklukkan Konstantinopel untuk memenuhi janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad Al-Fatih pernah suatu ketika dipanggil khusus oleh gurunya, ya, Syekh Aq Samsuddin, ya, keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq, dipanggil, ya, dikatakan, wahai anakku, aku ingin menyampaikan pesan dari kakekmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini hanya untuk kamu, bukan untuk yang lain. Nah, itu. Jadi cara menyampaikannya kayak gitu. Ini pesan untuk kamu. Lalu beliau menyebutkan la tuftahannal Konstantiniyah. Kota Konstantinopel pasti akan kalian taklukkan. Maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik pasukanlah pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel. Panglima itu adalah kamu, wahai anakku. Jadi betul-betul dari sejak kecil ditanamkan. Kalian, sedangkan kepada pasukannya ditanamkan, kalian akan menjadi pasukan sebaik-baik pasukan sepanjang zaman. Nah, maka nggak main-main, ya. Pasukannya Al-Fatih jumlahnya 250.000 yang separuh hafidh Quran, ya. Berapa ribu berarti? 125.000. Digembleng dari sejak kecil bareng-bareng dengan Al-Fatih. Sejak balik sudah diterapkan disiplin, sholat sunnah, sholat rawatib, puasa sunnah, ya. Salat tahajud, menghafal Al-Quran, belajar ilmu perang, belajar ilmu kepemimpinan, menguasai berbagai macam bahasa, terutama bahasa Arab, dan memahami strategi perang. 20 tahun mereka digembleng untuk merebut Konstantinopel. Jadi sejak ngaji pertama itu diterapkan, kalian lah yang akan merebut Konstantinopel, gitu. Nah, maka saya paling suka kalau ngisi kajian itu meyakinkan kita akan melahirkan generasi Qur'ani, generasi yang akan menjadi generasi pemenang. Ya mungkin bukan kita, mungkin anak kita, cucu kita, tapi dimulai dari diri kita, ya. Gitu. Ternyata anak-anak dan ibu-ibu bapak yang rahmati Allah SWT, tidak ada satupun generasi pemenang kecuali generasi Al-Quran, ya. Itu yang mengalahkan Mongol. Pasukan yang mengalahkan Mongol itu pasukan yang luar biasa, karena Mongol itu tentaranya sangat luar biasa, cepat gerakannya, ya, kuat badannya dan menakutkan, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Mongol dari Cina itu bisa menguasai seluruh
Asia Tengah, lalu masuk ke Baghdad. Hanya dalam waktu 2 tahun seluruh wilayah Abbasiyah ditaklukkan. Nah, ketika akan melanjutkan penaklukan ke Mesir, datang kabar Genghis Khan mati. Maka kemudian anaknya Hulagu Khan tidak jadi melanjutkan penyerangan ke Mesir, dia balik bersama dengan pasukannya. Nah, ditinggalkan 20.000 pasukan di Palestina. Nah, di sana kemudian diserang oleh pasukannya Sultan Saifuddin Qutuz. Nah, Sultan Saifuddin Qutuz ini dulunya budak. Ada seorang syekh namanya Syekh Al-Aiz Ibn Abdissalam. Beliau mendirikan sekolah ya, yang rata-rata muridnya budak. Beliau memberikan hadiah. Siapa budak yang bisa hafiz Quran, dikasih hadiah apa? Merdeka. Ya. Akhirnya ratusan bahkan ribuan budak berbondong-bondong menghafalkan Al-Quran. Begitu selesai 30 juz, mungkin satu majelis jadi merdeka. Nah, dulu itu masih banyak perbudakan ya. Orang yang kalah perang ya, itu jadikan budak. Nah, anaknya juga budak. Jadi semua keturunan jadi budak. Nah, ketika mereka hafal Quran, jadilah mereka bebas, merdeka. Tapi juga dilatih. Maka kemudian dari pasukan yang ini lahirlah kerajaan Mamalik. Mamalik itu jamak dari Mamluk. Mamluk itu budak. Para budak yang kemudian menjadi raja dan pasukan yang kuat. Mereka lah yang menaklukkan pasukan Mongol. Nah, itu apa? Sebagian besar pasukannya hafil Al-Quran. Gitu. Kenapa Utsman bin Affan beristihad untuk menulis Al-Quran dalam mushaf Utsmani? Itu karena saking banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur syahid. Maka beliau khawatir, ini kalau tiap jihad ya, yang hafid Quran syahid, nanti habis orang yang menghafal Quran. Maka ditulislah Al-Quran ya. Jadi dari sejak zaman Nabi, para penghafal Quran adalah para pejuang terdepan. Maka Ibnu Asakir mengatakan, hamilul Qur'ani hamilu rayatal islami. Hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran adalah para pembawa panji-panji kemenangan Islam. Ya, gitu. Ini saya sampaikan supaya kita bersemangat. Ya. Di dada kita adalah Quran. Ya, itu. Kita adalah generasi yang kelak akan melahirkan para pemenang. Ya. Sebagai wujud kecintaannya akan ilmu dan ulama, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak segan-segan memberikan hadiah kepada para alim ulama maupun ilmuwan tersebut sehingga mereka benar-benar mengabdi untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi gaji tertinggi di masa Muhammad Al-Fatih adalah gaji guru. Kalau sekarang gaji guru kalah sama gaji tukang batu. Tukang batu itu sehari minimal 100.000 ya. Guru honorer sebulan 500.000. Coba bagaimana bangsa akan maju kalau penghargaan terhadap guru kalah dengan penghargaan terhadap tukang batu. Saya tidak menghina tukang batu, tidak, tetapi tukang batu itu datang ya, jebor, tempel lagi dadi wis. Guru masih harus mandi rapi, pakai baju yang rapi, pakai wangi-wangi gitu ya. Menyiapkan soal dan macam-macam. Tapi penghargaannya sangat rendah. Nah, itu. Maka bangsa ini tidak akan maju kalau penghargaan terhadap ilmu dan ulama masih rendah. Ya. Ini. Al-Fatih tidak. Dan zaman dulu penghargaan para ulama luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal ketika putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mendapatkan sanad Al-Fatihah, beliau hadiahkan kepada gurunya 40 dinar emas. 1 dinar berapa? 2,5 juta. 40 dinar berapa? 100 juta. Coba 100 juta sebagai hadiah kepada gurunya setelah putranya selesai ya,
mendapatkan sanad Al-Fatihah. Bukan 30 juz, Al-Fatihah. Itu harganya, hadiahnya 40 dinar. Nanti silakan dicari yang bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa tanya Mbah Google. Ada seorang tabi'in namanya Rabi'ah Ar-Ra'yi. Usianya masih muda. Di usia 18 tahun sudah menjadi ahli hadis. Beliau menjadi pengajar hadis di Masjid Nabawi di zaman tabi'in. Umurnya 17 tahun. Salah satu yang di saf terdepan Imam Malik. Ulamanya ahli hadis, jadi duduk di depan. Ya, 18 tahun. Ya. Ya, selama 10 tahun beliau belajar, ibunya menghabiskan uang 20.000 dinar untuk hadiah kepada guru-gurunya. 20.000 dinar berapa? 50 miliar. Coba. Itu jadi penghargaan para ulama luar biasa. Maka bangsa kaum muslimin dahulu sangat maju. Ya. Kedua, Muhammad Al-Fatih juga memberikan perhatian yang luar biasa kepada para ilmuwan dalam berbagai bidangnya masing-masing dan mendorong mereka untuk menciptakan berbagai inovasi dan penemuan baru guna mendukung cita-citanya. Salah satunya adalah seorang pakar senjata bernama Urban. Ya, Urban ini aslinya orang Romawi, tapi kemudian dia dikecewakan, lalu oleh Al-Fatih ditarik untuk bekerja dengannya dan digaji tinggi. Nah, berhasil menciptakan super gun atau meriam raksasa. Ya. Ini kaliber 0,7, jadi 70 cm diameternya, beratnya 18 ton. Gitu. Berat pelurunya itu 700 kg. Berat pelurunya segitu. Kira-kira besarnya seberapa nanti akan saya tunjukkan. Yang ketiga, peranan langsung para ulama dalam i'dad ilmi, i'dad imani dan i'dad askari. Jadi ulama itu terjun langsung mendidik ilmu, juga mendidik akidahnya, sekaligus terjun langsung mendidik dalam ketentaraan. Ya. Sejak usia dini hingga pasukan itu tumbuh dewasa dan siap bertempur hingga kemenangan diraih atau mereka gugur syahid. Para ulama ini pun ikut serta terjun langsung di setiap medan jihad untuk mengobarkan semangat jihad dan mentahrid kaum muslimin. Jadi peran ilmu dan ulama itu nomor satu di masa itu. Maka bangsa ini akan mencapai kejayaan kalau ulama dimuliakan. Ya. Ulama dilibatkan dalam mengatur masyarakat. Ini. Bukan hanya kalau pas pemilu saja. Di antara hasil persiapan yang panjang dan penuh kesabaran, 20 tahun di dalam asrama. Jadi 125.000 anak muda ini dipilih dari mulai usia 7 tahun, mereka dididik di pondok-pondok gitu ya. Semua biaya ditanggung negara, ya. Ulamanya dimuliakan. Jadi betul-betul seluruh santri-santri itu disiapkan menjadi tentara, tapi juga menjadi hafiz Al-Quran, juga menjadi ilmuwan. Bayangkan kalau tentara kok 125.000 hafiz Quran dan mereka dijaga di pondok-pondok begitu ya. Diceritakan pada suatu hari timbul persoalan ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Ya. Tak ada jawaban, tak ada yang berani menawarkan diri. Kemudian Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Ini maksudnya pasukannya, bukan rakyatnya. Saya keliru. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak akil baligh hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silahkan duduk. Jadi pasukannya yang berjumlah 250.000 orang itu ditanya, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib? Silahkan duduk. Tak seorang pun pasukan Islam yang duduk, semua tegak berdiri. Artinya 250.000 pasukan itu belum pernah meninggalkan sholat wajib walaupun 1 kali. Kan luar biasa. Ya.
didikan dari kecil, bahkan sekalipun belum pernah meninggalkan sholat fardu. Sudah, semua masih berdiri. Pertanyaan selanjutnya, lalu Sultan Muhammad Al-Fatih kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak akil balik dahulu hingga hari ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Nah, qobliyah dan ba'diyah. Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, silahkan duduk. Sebagian lainnya segera duduk. Dengan mengedarkan pandangan matanya ke seluruh ayat dan pasukannya, Muhammad Al-Fatih kembali berseru lalu bertanya, siapa di antara kalian yang sejak masa akil balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di kesunyian malam? Yang pernah meninggalkan atau kosong satu malam saja, silahkan duduk. Tentunya tanpa udzur ya. Kalau yang udzur sakit dan sebagainya itu dimaklumi. Tanpa udzur. Semua yang hadir dengan serempak duduk. Hanya ada seorang saja yang tegak berdiri, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, kira-kira kalau pemimpin kayak begini, ya, maka disebut ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin. Dan itu bukan hanya di zaman itu, sampai hari kiamat. Ya, karena sabda Nabi berlaku dari sejak Nabi mengucapkannya sampai hari kiamat. Kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, dan sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan kota Konstantinopel. Ini sejak kecil tidak pernah sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat fardu, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sini, maka dialah Taifah al-Mansurah. Nah, ini yang kemudian ditiru oleh Syekh Ahmad Yasin, ditiru oleh para ulama di Palestina. Al-Quran nomor 1 sebagai standarnya. Yang kedua, sholat wajib. Yang ketiga, sholat rawatib. Yang keempat, sholat tahajud. Kemudian puasa. Begitu. Maka sangat penting pendidikan ini. Kenapa? Ya, karena itulah sumber kemenangan. Salahuddin Al-Ayyubi di malam hari beliau memeriksa tenda-tenda. Kalau sudah mendekati sepertiga malam terakhir kok sepi, beliau nangis. Ya Allah, janganlah kelalaian pasukanku menjadikan mereka kalah. Apa kelalaiannya? Tidak qiyamul lail. Ya. Jadi begitu sepertiga malam itu seluruh pasukan ramai. Qiraah, tilawah, qiyamul lail, begitu. Itu i'dad imani. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh pasukan ini. Maka menjadi pasukan terbaik sepanjang masa, ya, sampai hari kiamat tiba. Kecuali nanti setelah Al-Mahdi, ya. Pernah saya sampaikan di sini, ya, penaklukan Konstantinopel yang kedua. Ini penaklukan Konstantinopel yang pertama. Nanti ada sekali lagi sebelum menjelang hari kiamat. Edat sebaik-baik pasukan dengan sebaik-baik amir. Sepanjang masa ini. Bukan hanya hari itu, ya. Manhaj tarbiyah atau konsep pendidikan Muhammad Al-Fatih. Ini bisa dilihat semua diawali dengan Al-Quran. Maka Alhamdulillah, ya. Sebenarnya kalau bangsa ini mau meniru saja, sebagian saja luar biasa. Ada waktu 12 tahun, bahkan lebih. Kita ini bangsa yang paling sabar sekolah. Untuk bisa dapat ijazah SD itu bukan cuma 6 tahun. Berapa? 9 tahun. 2 tahun di PAUD, 2 tahun di TK. TK pun, TK kecil, TK besar. Ada wisudanya pula, coba. Ya. PAUD ada wisudanya, TK ada wisudanya. Kasihan yang sarjana. Ya. 10 tahun. Waktu yang sangat panjang itu sebenarnya sudah bisa untuk menyelesaikan minimal 5 juz. Atau bahkan juz amma lah. Tapi ternyata bangsa ini tidak pernah menjadikan itu sebagai prioritas. Sehingga kalau anak sekolah di sekolah negeri, bahkan baca Quran pun tidak diajarkan. Ya kan? Bisanya baca Quran yang di luar. Nah, ini. Padahal waktunya sangat banyak terbuang. Maka diadakan pelajaran-pelajaran yang nggak penting. Ada pelajaran penjaskes, ada pelajaran seni tari, ada pelajaran yang nggak penting-penting. Padahal itu semua bisa dihapus. Nari-nari itu kan nggak perlu ada pelajaran, menggambar juga. Ya.
Cukup dengan beberapa waktu aja, nggak usah pakai jam yang khusus. Utamakan ini. Yang kedua, prioritas pada pembentukan akhlak. Maka tadi ketika menyeleksi, pertama sholatnya. Karena sholat itulah standar akhlak kita. Orang yang dengan mudah meninggalkan sholat, itu berarti dia tidak merasa takut pada Allah. Ya kan? Karena batas akhir antara iman dan kufur itu apa? Sholat. Maka orang yang sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, itu kemungkinan besar tidak ada rasa takut sama Allah SWT. Itu yang mengerikannya di situ. Maka standarnya pertama, sholat wajib dulu. Yang kedua, sholat sunnah. Yang ketiga, sholat tahajud. Sholat rawatib bukan sholat sunnah, rawatib bukan tahajud. Nah, pembentukan akhlak, adab seorang mukmin melalui pendidikan Al-Quran. Ya. Lalu keteladanan pada para pendidik ini. Jadi para ulama terjun langsung mendidik, membina, bahkan memberikan contoh langsung. Terbukti ternyata dari 250.000 pasukan itu yang terbaik adalah panglimanya. Yang ibadahnya paling kuat, panglimanya. Yang ilmunya paling tinggi, panglimanya. Muhammad Al-Fatih di usia 25 tahun menguasai 7 bahasa. Ya. Hafiz Quran, ahli fikih dan usul fikih, ahli hadis. Tapi juga ahli geografi, matematika dan strategi perang. Bahkan lebih paham peta Romawi dibandingkan orang Romawi. Itu yang ngomong bukan kita, yang ngomong Bernard Lewis, seorang orientalis barat mengatakan, ya, Muhammad Al-Fatih lebih paham tentang geografi dan iklim serta adat istiadat Romawi dibandingkan para pemimpin Roma sendiri. Kenapa? Ada istilah know your enemy. Pahami musuhmu, maka kamu akan bisa mengalahkannya. Nah, jadi bukan cuma wilayahnya, dia paham wilayahnya, paham iklimnya, paham tumbuh-tumbuhan yang subur di situ dan sebagainya. Saking pengennya beliau menaklukkan Roma. Jadi tidak ada hentinya. Konstantinopel ditaklukkan, beliau ingin menaklukkan Roma. Nah, sudah sampai kemana? Sampai di Austria. Beliau syahid di sana. Nah, tidak memisahkan diri dengan realita perjuangan. Nah, maka saya paling suka ngajar itu yang realita, fikih waqi'. Ya. Hari ini lagi rame Palestina, saya sampaikan Palestina. Ya. Kenapa? Demikianlah cara agar umat, agar anak didik, agar kita selalu terpaut dengan peristiwa hari ini. Jangan pula masalahnya sedang Palestina kita ngomong soal yang lain. Ya. Maka saya berharap para khatib Jumat atau para ustadz itu, ya, ajarkan selain kitab, barangkali yang kitab sudah ada, tapi yang bukan kitab sampaikan realita. Karena itu adalah cara Allah mendidik sahabat. Ya. Ketika sahabat ada masalah, turun wahyu sebagai penjelasan. Ya. Ketika ada seorang yang ditawari, ya, ketika Nabi ditawari oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kami akan ikut agama kamu, kami ikut ibadah kamu, tapi kamu harus juga ikut ibadah kami. Nabi Muhammad menolak. Kalau begitu kamu nggak usah ikut, kamu cuma datang saja. Nabi Muhammad menolak. Kalau begitu kamu jangan halang-halangi kami beribadah dan jangan cela ibadah kami. Nah, turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun, sebagai jawaban, wahai Muhammad, jangan ikut sama sekali. Nah, itu cara Allah menjelaskan. Maka ketika ada peristiwa, jelaskan. Itu kewajiban para ulama. Nanti juga kalian kalau sudah dewasa, sampaikan. Ketika ada peristiwa, sampaikan, jelaskan, supaya umat paham. Apalagi di khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu pengajian tanpa undangan. Ada dibikin banner hadiri khutbah Jumat, gitu kan, nggak ada kan?
khutbah Jumat itu pengajian yang tidak perlu undangan dan tidak akan pergi sebelum selesai. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendidik umat. Ya, itu. Nah, ini tidak memisahkan dengan keadaan perjuangan hari ini, ya. Maka umat diajak untuk memahami kita sedang persiapan menaklukkan Konstantinopel sebagai wujud, ya, mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad. Maka laki-laki, perempuan, tua, muda, ibu-ibu semua diarahkan ke sana. Itu. Ya. Yang ketiga, penguasaan materi. Yang keempat, kelima, penguasaan materi secara berjenjang dan tidak parsial. Jadi Muhammad Al-Fatih ketika umurnya masih 15 tahun, dia belajar sesuai dengan umurnya dan tidak dipisah-pisah. Pelajaran umum dan pelajaran agama itu menyatu. Ya. Maka dia belajar matematika tapi juga belajar ilmu falak, juga belajar fikih, juga belajar bahasa Arab. Nah, sekarang di hampir semua negara Islam dipisah. Kalau belajar agama sendiri di pesantren, kalau belajar umum di sekolah. Nah, itu. Ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Nah, sementara kalau kita mungkin di pondok saja belajar, ya karena memang kita ingin hanya fokus belajar agama. Nanti insya Allah ada orang-orang yang juga belajar umum. Nah, saya lanjutkan. Edad Muhammad II. Sebelum beliau menaklukkan Konstantinopel, beliau bernamanya Muhammad. Lalu ketika menaklukkan ditambah Al-Fatih, sang penakluk. Al-Fatih adalah maknanya sang penakluk. Muhammad sang penakluk Konstantinopel. Tapi sebelum menaklukkan Konstantinopel nggak disebut Al-Fatih. Hafal Al-Quran di usia 8 tahun. Nah, jadi Muhammad sendiri itu sudah hafiz Quran di usia 8 tahun, kelas 2 SD kalau sekarang ya. Sudah hafiz Quran dan mutkin. Belajar berbagai disiplin ilmu syariah secara khusus pada puluhan ulama, terutama 2 ulama besar di masanya, Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan Syekh Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi yang lebih dikenal dengan nama Syekh Aql Syamsuddin. Ini beliau adalah cucu atau cicit dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi betul-betul ada guru khusus untuk mengajari beliau. Menguasai ilmu hadis, ilmu falak, ilmu fikih, matematika, ilmu strategi perang dan tata negara. Nah, ini khalifahnya yang nanti jadi khalifah itu, ya, menguasai berbagai disiplin ilmu, ya. Bukan apa, yo ndak tahu kok tanya saya. Nah, ini pemimpinnya itu ilmu fikih bisa, ilmu hadis ya bisa. Ilmu hadis maknanya dia hafal ribuan hadis. Hafal Quran jelas, ya pasti. Bahasa Arab pasti, karena gurunya adalah orang-orang Arab. Jadi Al-Fatih itu menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab, Yunani, Latin, Kroasia, Slavia dan Hebrew ketika berumur 21 tahun. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahasa asing. Selain bahasa Turki, ya. Ini Muhammad Al-Fatih sang panglima, ya. Semenjak balik hingga meninggal tak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib dan tahajud. Menjadi khalifah ketika berumur 22 tahun, ya. Umur 22 tahun menjadi khalifah, memimpin sebuah negara besar, ya. Sejak kecil selalu ditanamkan 2 hal, melanjutkan jihad para pendahulunya untuk membebaskan kota Konstantinopel. Jadi karena wilayah Turki itu berbatasan langsung dengan Konstantinopel, maka seluruh khalifah dari mulai Khalifah Bayazid sampai Bayazid II, Murad 1, Murad II, Muhammad 1 sampai Muhammad kedua, Al-Fatih, itu semuanya fokusnya apa? Menaklukkan Konstantinopel. Begitu. Ini bagaimana usaha sampai hampir 200 tahun baru terwujud ketika di Muhammad Al-Fatih. Nah, kita ini butuh waktu yang panjang untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipimpin dengan syarat Islam. Tidak bisa hanya 1-2 tahun saja. Bahwa dialah sebaik-baik amir yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dan bahwa hadis itu hanya untuknya. Ini yang ditanamkan oleh Syekh Aql Syamsuddin. Pasukannya juga begitu. Kalian ini pasukan yang dimaksud Nabi, sebaik-baik pasukan.
I'dad Special Force Jais Ingisari, namanya gitu. Jadi ada pasukan khusus yang namanya Jais Ingisari, ya. Pembentukan pasukan Ingisari atau The Royal Janissary, sekitar 250.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu. Sejak remaja, setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan tahajud. Ini fokus di muraqabah dengan Allah, ya. Tahajud itu satu kekuatan menghubungkan antara hamba dengan Sang Pencipta. Siangnya, maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ya, sifat para pejuang adalah usudun fin nahar, rahbaniyah fil lail. Ini cirinya. Usudun fin nahar, rahbaniyah fil lail. Siang bagaikan singa, malam bagaikan pendeta. Pendeta itu kan khusyuk di tempat biaranya untuk beribadah. Jadi siang hari seperti para singa yang kelaparan menghadang musuhnya. Malam hari khusyuk dalam tahajud seperti para pendeta. Itu para rohib. Itu julukan para sahabat. Dan sifat itu ditanamkan kepada 250.000 pasukannya. Usudun fil nahar, rahbaniyatun fil lail. Sejak kecil, Muhammad dan 125.000 anak laki-laki sebayanya dididik secara khusus oleh para ulama dengan i'dad ilmi, imani, jasadi dan maddi yang terbaik. I'dad ilmi, ya, dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ya. Juga ilmu geografi, strategi perang dan sebagainya. I'dad imani, imannya digembleng dengan puasa sunnah, tahajud, rawatib dan sebagainya. I'dad jasadi, fisiknya digembleng, ya. Nah, kalau nanti ada waktu bisa disetelkan itu nobar film Fatih 1453. Bagaimana melihat pasukannya itu latihannya luar biasa, ya. Nah, yang paling gampang sekarang bisa kita lihat, ya, pasukan Izzuddin Al-Qassam, ya. Saking beratnya latihan pasukan Izzuddin Al-Qassam, ya, dan saking gampangnya menghadapi pasukan Israel, mereka bilang ternyata latihannya lebih berat daripada prakteknya, ya. Ya. Praktek perang maksudnya, ya, karena memang latihannya sangat berat. Para ulama menyertai mereka dalam setiap perkembangan mereka, baik secara ilmiah, akidah maupun kesiapan fisik untuk menjadi sebaik-baik pasukan. Jadi sejak kecil, sejak remaja sudah tanamkan, kalian akan menjadi sebaik-baik pasukan yang mewujudkan janji Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama itu pula yang tidak henti-hentinya mengubarkan semangat jihad dan keutamaan mati syahid saat Muhammad Al-Fatih memimpin pengepungan Konstantinopel selama 54 hari. Strategi perang Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, membangun benteng pertahanan. Ya, ini Selat Bosporus kalau nggak salah ini, ya. Ini benteng. Supaya apa? Supaya ketika nanti beliau menyerang Konstantinopel, bantuan dari Romawi maupun dari Yunani bisa dipukul. Jadi di sini bikin benteng supaya tidak ada bantuan dari luar, ya. Dari Roma itu hanya bisa lewat laut, maka lautnya dikasih benteng dulu, supaya nanti kalau ada bantuan itu dari pasukan lain bisa dipukul. Ini ada dulu Hisari, ini tingginya 25 meter, benteng dibangun oleh Khalifah Bayazid I, ya. Kemudian Rumeli, Hisari, ada 2 benteng yang disiapkan karena di sini lewat pasukan Kristen untuk membantu pasukan Romawi yang di Konstantinopel, maka dihadang dulu dengan 2 benteng di kiri dan kanan. Nah, ini benteng Konstantinopel, benteng kota Konstantinopel. Ini tingginya benteng. Dulu belum ada parasit. Jadi kalau mau naik benteng ini harus pakai apa? Tangga. Nah tangga ini belum sampai atas sudah dipanah, sudah ditombak gitu kan.
Kalau kalian lihat filmnya, nanti saya setelkan untuk sekedar gambarannya. Tingginya 18 meter. Nah, ini sebelum bisa masuk ke mendekati benteng harus melewati parit 60 meter dulu. Ya. Kemudian tingginya benteng ini 40, ini 10 meter dari sini, ini 15 meter. Tebal sekali, ya. Maka kemudian untuk menjebol benteng itu, Muhammad Al-Fatih membayar urban untuk membuat meriam raksasa. Ini, meriamnya sebesar ini. Ini orangnya, ini meriamnya, ya, ini. Jadi kalau ini kira-kira 1,8 berarti hampir ya 2,5 meter. Bayangkan meriam segede itu kira-kira ya. Nah, beratnya 100 berapa ton tadi? Beratnya 18 ton. Nah, kira-kira untuk ngangkut meriam sepanjang 500 kilo ya, berapa sapi digunakan? Nah, itu persiapannya luar biasa, jadi nggak main-main. Nah, ini pelurunya, beratnya 700 kilo. Kira-kira ngangkatnya masukin ke sini gimana, coba? Nah, ya, dimasukin ke sini. Ini ada anak-anak segini. Kira-kira ya 1 meter. Ya. Membangun armada laut yang tangguh. Ini gambarannya, ini kota Konstantinopel di sini. Nah, untuk bisa masuk lewat laut harus lewat ini, Golden Horn. Ya, jazakumullah khair. Ini yang pasukan lewat darat dari sini dan dari sini. Ini kota Konstantinopel. Nah, untuk masuk ke sini, ini ada rantai. Rantai itu dari ujung sana ke ujung sini di selat itu, ketika ada kapal yang masuk ditarik ke rantainya sehingga kapalnya terguling. Tidak ada satupun kapal yang bisa melewati rantai itu. Ya. Puluhan kapal terguling. Maka kemudian ini rantainya, rantai raksasa. Ya. Maka kemudian Muhammad Al-Fatih bila kita tak dapat memutuskan rantai itu, kita akan melewatinya. Apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih menyeret kapal, 70 kapal menaiki bukit dan diseret ke darat sepanjang 4,5 kilo hanya dalam 1 malam. Kira-kira kalau kapal perang itu gedenya seberapa? Semasjid ini pasti lebih gede kan? Ya, katakanlah 10 masjid ini. Bayangkan narik kapal ya segede 10 masjid ini ya ke atas bukit ya, kemudian ditarik jalan 4,5 kilometer untuk ke pantai, nyebur lagi ke laut. Ini gambarannya. Dari sini melewati Bukit Galata, kemudian ke pantai lagi baru masuk. 70 kapal hanya ditarik dalam 1 malam. Jadi ribuan pasukan dikerahkan, ratusan sapi untuk mengangkat. Sepanjang sejarah manusia baru ada sekali ini kapal naik gunung. Ini. Maka wajar kalau dikatakan sebaik-baik panglima, karena strateginya tidak main-main ya. Ini di sini ini kapal rantai. Maka beliau menaikkan ke sini ya. Baru kemudian menyerang kota Konstantinopel sehingga mengejutkan karena tidak disangka-sangka. Nah, di kapal itu ada meriam-meriam gitu ya. Jadi bukan meriam yang raksasa bukan, tapi kapal itu untuk mengangkut meriam di antaranya. Terjadilah epik paling hebat itu. Mereka mengangkat kapal-kapal dari double column di Selat Bosporus melewati daratan Galata menuju Valley of Springs di Teluk Golden Horn agar bisa melewati rantai raksasa tersebut. Mustahil
sangat. Akan tetapi tekad sudah dicanangkan, pembebasan Konstantinopel harus segera diselesaikan. Sekarang atau tidak sama sekali. Dimulailah proyek gila itu. Kapal-kapal tersebut terus bergerak membelah bukit dengan ketinggian rata-rata 60 meter di atas permukaan laut. Bukit 60 meter, dan itu pasir gitu ya. Jadi ditarik pakai kayu yang dibikin bulat, dikasih yang licin itu minyak supaya bisa ditarik pakai, karena kapal kan nggak ada rodanya. Nah, supaya gampang ditarik maka di bawahnya dikasih kayu-kayu untuk menggesernya ya. Sejauh 3 mil. Jadi menaiki bukit 60 meter sejauh 3 mil. 3 mil itu 4,5 kilo. Narik kapal, nggak mungkin kalau segede ini. Atau bayangannya segede inilah, narik omah, coba. Masjid digeret. Ya, ini kapal. Ratusan sapi jantan dikerahkan untuk menarik kapal-kapal khilafah Utsmani dan ratusan laki-laki membantu mengarahkan serta menariknya dengan tali-tali yang diikatkan pada tubuh mereka. Hebatnya, 70 kapal perang itu sukses melewati bukit tersebut hanya dalam waktu 1 malam, sehingga nggak konangan. Jadi musuh menyangka bahwa kapal itu tidak bisa lewat. Ternyata pagi harinya begitu matahari terbit sudah nongol di depan benteng. Maka mereka sangat terkejut. Itu strategi yang belum pernah dilakukan oleh pasukan manapun. Ya. Khutbah Muhammad II. Jika penaklukan Konstantinopel berhasil, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang dijanjikan oleh hadis ini yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar akan kita capai ini. Yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Ya. Perang 54 hari, 825 tahun penantian sejak Nabi SAW bersabda. Jadi Nabi bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan kota itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Ucapan beliau ini baru terwujud setelah 825 tahun ya. Jadi mungkin Palestina akan merdeka 100 tahun yang akan datang. Bisa jadi karena musuhnya juga luar biasa gitu ya. Tapi bisa jadi dipercepat kalau kaum muslimin bersatu. Jadi sebelum Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel, beliau menyatukan dulu kaum muslimin. Salahuddin juga begitu. Sebelum menaklukkan Palestina, beliau satukan dulu kaum muslimin dalam satu pimpinan, dalam satu komando. Maka yang membangkang beliau singkirkan, termasuk diantaranya adalah Daulah Fatimiyah yang malah membantu pasukan salib. Maka sebelum Salahuddin menyerang Palestina, beliau menyerang Mesir dulu supaya pengkhianat ini bisa dihabisi. Begitu Mesir ditaklukkan, barulah Salahuddin Al-Ayyubi menyerang Palestina. Jadi begitu ya. 825 tahun penantian. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi 100 tahun penantian. Tahun 1099 pasukan salib Kristen merebut Palestina. Tahun 1189 Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Palestina. 100 tahun, 90 tahun ya. Itu apa yang dilakukan para ulama, membangun pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah ya. Insya Allah mudah-mudahan pada kajian yang akan datang bisa saya sampaikan bagaimana lahirnya generasi Salahuddin, generasi pemenang, generasi pembebas Palestina. Ini hari ini generasi pembebas apa? Konstantinopel. Nah,
Ini supaya kita punya semangat ya. Generasi yang memuliakan kembali Indonesia dengan syariat Islam gitu. Ya mungkin nggak hari ini, 100 tahun lagi bisa jadi. Oh, zaman Salahuddin itu ada khalifah saja 100 tahun ya. Ini. Apalagi hari ini yang tidak ada pemimpin Islam yang dipatuhi. Maka mungkin panjang. Karena itu harus lebih sabar kita menyusun kekuatan. Walillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin ya. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Ini ucapan Muhammad Al-Fatih. Wasiat Muhammad Al-Fatih kepada putranya Sultan Bayazid II ya. Aku sudah diambang kematian, tapi aku berharap aku tidak khawatir karena aku meninggalkan seseorang sepertimu. Nah ini para pemimpin, para ustadz, para pejuang harus mencetak kader yang akan melahirkan, yang akan melanjutkan perjuangannya. Sehingga ketika mau wafat, aku insya Allah sudah punya orang yang akan melanjutkan perjuanganku. Begitu, karena perjuangan tidak ada hentinya. Ya, itu. Nah ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin memang terpukul, tapi Islam tidak pernah tergantung pada satu orang, bahkan kepada Nabi pun tidak. Islam akan tetap menang, ya, ada atau tidak ada Nabi. Maka begitu Nabi wafat, Abu Bakar muncul sebagai pengganti. Tentunya tidak lebih baik dari Nabi, tapi Islam tidak tergantung pada seorang manusia. Islam hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Maka Syekh Muhammad Ahmad Didat mengatakan, ya, with you or without you, Islam will win. But you without Islam will be loser. Dengan kalian atau tanpa kalian, Islam pasti akan menang. Tapi tanpa Islam, kalian pasti kalah. Kalian pasti rugi. Ya, ini. Dengan kalian atau tanpa kalian, Islam pasti akan menang. Tapi tanpa Islam, kalian pasti akan kalah. Kalah di dunia, kalah di akhirat. Ini ucapan-ucapan para pejuang kayak begitu ya. Karena aku meninggalkan seorang sepertimu, jadilah seorang pemimpin yang adil, soleh dan penyayang. Nah ini rasa sayang seorang pemimpin kepada anaknya, bukan kemudian minta tolong Pak Paman ya, sang paman. Nah ini. Dididik yang baik supaya jadi pemimpin. Rentangkan pengayomanmu untuk rakyatmu tanpa kecuali. Bekerjalah untuk menyebarkan Islam, karena sungguhnya itu merupakan kewajiban para penguasa di muka bumi. Dahulukan urusan agama atas apapun urusan lainnya, dan janganlah kamu jemu dan bosan untuk terus menjalaninya. Janganlah engkau angkat jadi pegawaimu mereka yang tidak peduli dengan agama, yang tidak menjauhi dosa besar, yang tenggelam dalam dosa. Jauhilah olehmu bid'ah yang merusak, dan jagalah setiap jengkal tanah Islam dengan jihad. Ini wasiat kepada putranya. Lindungi harta di Baitul Mal, jangan sampai habis tak bersisa. Janganlah sekali-kali tanganmu mengambil harta rakyatmu kecuali dengan cara yang benar sesuai ketentuan Islam. Pastikan mereka yang lemah mendapat jaminan kekuatan darimu. Berikanlah penghormatanmu untuk siapa yang memang berhak. Ketahuilah, sesungguhnya para ulama adalah poros kekuatan di tengah tubuh bangsa. Maka muliakanlah mereka, semangati mereka. Bila ada dari mereka yang tinggal di negeri lain, hadirkanlah dan hormatilah mereka. Cukupilah keperluan mereka. Ini penghormatan beliau kepada ulama. Sampai beliau mau meninggal, anaknya diingatkan. Ya. Kita semua menjadi seperti ini, bangsa yang mulia, itu karena peran ulama. Ya. Berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai engkau tertipu oleh harta maupun tentara, jangan sampai engkau jauhkan ahli syariat dari pintumu, jangan sampai engkau cenderung kepada pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam, karena sungguhnya agama itulah tujuan kita, hidayah itulah jalan kita, dan oleh sebab itulah kita dimenangkan. Ini wasiat Al-Fatih kepada putranya Sultan Bayazid. Ambillah dariku pelajaran ini. Aku hadir ke negeri ini bagaikan seekor semut kecil
lalu Allah memberi nikmat yang besar ini, maka tetaplah di jalan yang telah aku lalui. Bekerjalah untuk memuliakan agama Islam ini dan menghormati umatnya. Janganlah engkau hambur-hamburkan uang negara, berfoya-foya dan menggunakannya melampaui batas yang semestinya. Sungguh itu semua adalah sebab-sebab terbesar datangnya kehancuran. Nah, ini ditulis oleh Dr. Raghib As-Sirjani dalam buku Muhammad Al-Fatih. Mungkin sudah diterjemahkan. Dr. Raghib As-Sirjani menulis buku banyak sekali, buku tentang tarikh. Ya, ada dua penulis yang bagus, yang dua-duanya masih hidup. Satu Syekh Muhammad As-Salabi dan Dr. Raghib As-Sirjani. Di buku-bukunya sudah diterjemahkan. Ya. Jadi saya nulis ini bukan tanpa bukan ngarang ya, ada sumbernya. Nanti silakan dibuka buku ini. Muhammad Al-Fatih. Ya. Wafatnya Muhammad Al-Fatih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, anak-anak yang dimuliakan Allah SWT, saya berkali-kali sampaikan, Islam tidak bisa dikalahkan oleh orang kafir. Islam hanya akan kalah kalau ada orang munafik. Ya. Diponegoro ditangkap karena ada Sentot Prawiro Dirjo, Patih Sentot Prawiro Dirjo yang berkhianat. Ya. Para pengkhianat ini, Sultan Ageng Tirtoyoso, Banten. Kenapa? Ya karena ada Sultan Haji yang berkhianat. Gitu ya. Mataram jatuh karena ada Amangkurat. Ya. Selalu begitu. Sampai hari ini, ya, kemarin Syekh Saleh Ar-Aruri, salah seorang pimpinan tertinggi Hamas, gugur syahid karena mata-mata. Jenderal Khattab, tahu Komander Khattab, pemimpin jihad chessnya, itu terbunuh karena apa? Membaca surat yang disampaikan melalui teman dekatnya. Ternyata di surat itu ada racun antrak. Beliau syahid. Ya. Muhammad Al-Fatih juga. Siapa yang membunuhnya? Dokter pribadi kepercayaannya. Nah ini. Jadi memang begitu. Umar bin Khattab dibunuh oleh orang yang pura-pura masuk Islam, ya, begitu. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah diracun oleh wanita Yahudi, namun Allah lindungi beliau, ya kan? Sampai beliau, Syekh Muhammad Al-Qahtani mengatakan Rasulullah SAW itu gugur syahid, walaupun beliau tidak gugur di pertempuran. Kenapa? Karena beliau wafat itu masih ada bekas dari racun, saking kuatnya racun yang ditempelkan ke daging sapi yang dilakukan oleh orang wanita Yahudi pada waktu perang Tabuk kalau nggak salah. Jadi beliau sempat memakan daging itu, tapi kemudian dimuntahkan. Tapi dampak racun itu masih tersisa sampai beliau wafat. Itu. Jadi selalu yang namanya munafik, mata-mata, ya, pengkhianat, itulah yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Baghdad ditaklukkan oleh Tartar karena ada orang-orang Syiah. Hari ini pun demikian, ya. Irak jatuh karena Syiah. Nah, itu. Palestina waktu zaman perang salib ditaklukkan kaum salib karena apa? Daulah Fatimiyah yang berkhianat, daulah Syiah. Setelah 31 tahun melalui pertempuran yang berkelanjutan dalam penaklukan, setelah beliau menaklukkan Konstantinopel, maka beliau terus ke utara, ya, ke Eropa, ya. Penguatan dan memakmurkan negerinya. Sultan Muhammad Al-Fatih pun meninggal pada tanggal 4 Rabiul Awal 885 Hijrah atau 3 Mei 1481, ya. Beliau menaklukkan Konstantinopel tahun 1453, wafat 1481, ya. Di Askodra, di dalam tendanya di antara prajurit-prajuritnya. Beliau wafat bukan di istana, tapi di dalam tenda. Saat itu ia sedang menyiapkan misi besar yang tidak diketahui tujuannya. Nah, belakangan ketahuan misi itu adalah menaklukkan Roma. Ya. Ini luar biasa, beliau tidak pernah berhenti mewujudkan hadis Nabi. Ya. Nah, beliau berkemah di Askodra. Ya. Ia memang selalu, karena ia memang selalu menjaga untuk tidak menyingkap strategi militernya, bahkan kepada orang atau panglima terdekat sekalipun.
Namun ada pendapat lain, konon beliau wafat karena racun yang dimasukkan secara perlahan-lahan oleh dokter pribadinya, Yakub Pasha. Ia dulu yang seorang Nasrani, kelahiran Italia yang masuk Islam, lalu menjadi dokter spesialis pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Indonesia ini diantaranya perang Aceh, jihad Aceh melawan Belanda itu membuat Belanda rugi banyak sekali. Maka untuk bisa mengalahkan, Belanda menunjuk Snogorgrondnya untuk belajar Islam ke Arab. 10 tahun dia pura-pura masuk Islam. Begitu selesai dari Arab Saudi, Mekah, balik ke Indonesia, ke Aceh. Dia datang ke ulama-ulama, akhirnya dia tahu rahasianya. Kenapa Aceh tidak pernah bisa dikalahkan? Nah, apa yang dia dapatkan itu ditulis, diberitahukan kepada Belanda. Nah, akhirnya Aceh ditaklukkan. Ini karena misi rahasia siapa? Christian Snogorgrondnya. Orang Indonesia mengenalnya Abdul Ghaffar namanya. Namanya Abdul Ghaffar. Saking cerdasnya dia sampai disebut Syekhul Islam Van Java. Saking mendalamnya ilmu hadis, ilmu fikihnya. 10 tahun belajar di Mekah. Tapi itu hanyalah sebagai kedok, mata-mata. Ini bukan sekali dua, ya. Mustafa Kemal Pasha, ya, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, akhirnya apa? Meruntuhkan khilafah Turki Utsmani tanggal berapa? 4 Maret 1924 setelah 600 tahun berdiri. Ini juga munafik disusupkan oleh Inggris. Begitu. Jadi selalu yang menjadikan kekalahan adalah para munafikin. Karena itu innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Karena tubuh luarnya itu cirinya muslim, tapi hatinya adalah benci Islam. Nah itu. Nah, kalau sekarang ya ada yang doktor, ada yang jenderal, banyak di Indonesia. Ada yang malah jadi ada gusnya juga ya. Setelah Muhammad Al-Fatih wafat, tercatat ada 5 khalifah yang melanjutkan kepemimpinannya dengan gemilang sebagaimana wasiat beliau. 1 dari 5 itu adalah Sultan Sulaiman I. Orang Barat memberinya Solomon the Great karena memang luar biasa beliau. King Solomon atau the Great Solomon atau Solomon the Great. Sulaiman Al-Qanuni. Beliau menaklukkan sampai Bulgaria, Ceko, Slovakia, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, ya, Makedonia, itu sampai ke atas ke utara sana. Sudah hampir sampai ke Roma. Ya. Pada masa pemerintahannya, dinasti Utsmani mengalami puncak keemasannya saat itu. Memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh dan kuat, berjasa besar terhadap penyebaran agama Islam di daratan Eropa seperti Balkan. Balkan itu ada Bosnia, Kroasia, Serbia, ya, Makedonia, Hungaria, ya, Montenegro, Beograd, Austria. Juga pada kawasan Afrika dan kawasan Teluk Persia. Di masa ini syariat Islam berjalan dengan baik. Di Asia Tengah, yaitu yang dulu menjadi negaranya Soviet, juga ditaklukkan. Ya. Azerbaijan, Turkistan, Turkmenistan, itu semua adalah wilayah Turki Utsmani. Ya. Jadi Eropa Timur setengahnya berada dalam naungan Islam selama 600 tahun. Eropa Barat sepertiganya di bawah naungan Islam selama 800 tahun. Ini, ya. Pendapat ilmuwan Barat tentang Muhammad Al-Fatih. Bernard Louis, ini satu saja saya tampilkan karena waktunya juga sangat terbatas. Bernard Louis, seorang orientalis, menukil ucapan Longstow, pakar sejarah dari Prancis, yang mengatakan Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda berusia 26 tahun, memiliki postur yang ideal, tubuhnya kekar dengan tinggi di atas rata-rata. Dengan perawakan ini membuatnya nampak berwibawa dan sangat karismatik. Ya, ini Muhammad Al-Fatih. Kira-kira gimana kalau kita menyaksikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jauh lebih berwibawa, karismatik. Ya.
Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama beliau nanti di akhirat ya. Dengan perawakan ini membuatnya nampak berwibawa dan sangat karismatik, jarang tertawa, mempunyai wawasan yang luas dan visi yang jauh ke depan ya. Ini orang serius memang. Salahuddin Al-Ayyubi sejak beliau diangkat menjadi khalifah bersumpah, wallahi aku tidak akan tertawa sampai Palestina kembali ke pangkuan Islam. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kita sedang amal serius nih, bukan waktunya untuk bercandaria begitu ya. Dalam riwayat Sultan Murad II itu nggak pernah main sama Muhammad kecil. Jadi Muhammad Al-Fatih itu saking seriusnya ayahnya menyiapkan merebut Konstantinopel sampai nggak punya waktu main sama Muhammad Al-Fatih. Muhammad juga demikian, nggak punya waktu untuk bermain dengan anaknya. Itu saking seriusnya menyiapkan pasukan. Memiliki pemikiran layaknya seorang raja yang merdeka, kokoh pada cita-citanya, sangat tegas dalam hampir semua masalah, dikenal luas dan masyhur seperti Alexander dari Makedonia ya, Alexander the Great ya. Setiap hari selalu menelaah sejarah Imperium Romawi, berbagai literatur tentang para paus, raja-raja Prancis dan para penguasa Lombardi. Jadi beliau mempelajari watak-watak musuhnya, mempelajari budaya musuhnya, tradisi musuhnya, ya, wilayah geografi musuhnya, iklimnya, semua dipelajari. Saking kuatnya keinginan beliau untuk menaklukkan Konstantinopel itu. Nah, kalau dalam istilah perang namanya know your enemy. Kenali musuhmu. Kalau kamu nggak kenal musuh kamu akan kalah. Ya, itu. Maka kalau pertandingan sepak bola, Indonesia mau lawan Libya, itu pasti sebelum pertandingan pelatih Indonesia sudah melihat dulu kekuatan kesebelasan Libya. Ya, lihat videonya, nama pemainnya sampai betul-betul paham. Kalau nggak gitu pasti kalah karena tidak kenal dengan pemainnya. Ya. Ia sangat serius mencari berbagai informasi tentang wilayah-wilayah Italia, kekuasaan para paus, Imperium Romawi, serta wilayah kekuasaan raja-raja Eropa. Ia bahkan memiliki peta semua wilayah itu, berikut adat istiadat dan sosiologi penduduknya. Wah, saking seriusnya. Jadi nggak ada istilah, yo nggak tahu kok tanya saya, itu nggak ada. Kalau beliau yang paling tahu ya. Ya. Ia tidak pernah merasa takjub kepada suatu melebihi ketakjubannya kepada ilmu sosiologi, geografi, dan ilmu strategi perang. Ia adalah seorang peneliti yang brilian, seorang yang memiliki ketertarikan luar biasa pada bidang hukum. Coba, ahli fikih, ahli hadis, tapi juga ahli hukum, ahli strategi perang, ahli sosiologi, geografi, dan menguasai 7 bahasa. Wah, ini keren ya. Itulah sebaik-baik panglima ya. Inilah laki-laki yang kita semua wajib menghadapinya bersama-sama. Ia sangat cermat, teliti, dan memiliki kewaspadaan yang luar biasa, sanggup memikul berbagai rintangan dan beban, tahan terhadap panas dan dinginnya cuaca. Ia kuat menahan lapar dan dahaga. Nah, ini siapa yang mau jadi pemimpin harus kayak gitu memang. Dia makan paling akhir, dia tidur paling akhir, bangun paling awal. Nah, ia pernah berkata, zaman telah berubah sekarang, kini mudah bagi kita untuk berjalan dari timur ke barat, sebagaimana orang-orang barat dahulu mudah untuk pergi ke timur. Ia juga berkata, sesungguhnya imperium, ya, kekuasaan kerajaan dunia ini semestinya hanya satu agama, satu daulah. Dan untuk mewujudkan satu kesatuan ini, tidak ada satupun tempat di dunia ini yang lebih tepat untuk itu selain Konstantinopel. Ya. Konstantinopel itu di Turki. Nah, Muhammad Al-Fatih meyakini karena pas di tengah ya, perbatasan Eropa dengan Asia, pas di tengah-tengah dunia itu Konstantinopel. Pendapat ilmuwan Muslim tentang Muhammad Al-Fatih.
Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan perhatian yang sangat besar pada i'dad imani kepada pasukannya dan menanamkan ruh jihad ke dalam jiwa mereka serta selalu mengingatkan mereka akan pujian Rasulullah SAW kepada pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Ya, saya belajar di Gontor itu setiap kesempatan kiai memberikan tausiah selalu beliau ucapkan ucapan yang sama. Ya, Gontor tinggi dan di atas semua golongan. Ya, tidak ada NU di dalam semua golongan. Itu tanamkan terus. Ya. Itu satu. Yang kedua, banyak pokoknya moto semangat itu ditanamkan, diulang-ulang sampai bosan. Ya. Ini mesti metu menah ini untuk dihitung selalu. Nah, kenapa hal penting harus diulang-ulang? Maka ya, Allah Ta'ala yang mencontohkannya malahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa puluh kali? Lebih dari 25 kali. Maka kalau ditanya siapa yang bisa menghafalkan 25 ayat dalam 1 menit? Saya. Ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kali. Nah, itu. Dalam satu surah diulang sampai hampir 30 kali, saking pentingnya kalimat itu. Ya. Dan ini ditiru oleh manusia, oleh Indomaret. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Nah. Betul nggak? Nanti coba masuk, nanti setengah jam masuk lagi pasti selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Saking pentingnya kalimat itu bagi Indomaret. Terima kasih, selamat belanja kembali, gitu ya. Nah, kalau naik pesawat itu pasti sebelum pesawat naik selalu ada pengumuman. Sebelum Anda menaiki pesawat, tolong perhatikan, gitu. Itu tidak pernah ada yang protes. Saya mungkin lebih dari 100 kali naik pesawat. Karena dulu waktu masih murah kan, naik pesawat ke Jakarta, naik pesawat. Ya. Sekarang udah mahal ya. Itu pun tidak pernah bilang, Mbak, saya sudah sering Mbak, gitu. Udah diamin aja dia ngomong. Kenapa diulang-ulang? Karena agar tertanam dalam pikiran. Ya. Itu. Ini adalah hal yang sangat penting. Nah, maka kalian nanti kalau jadi pendidik, hal yang penting itu diulang-ulang terus nggak apa-apa. Ya. Sehari 5 kali Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah itu 5 kali. Supaya apa? Itu penting. Ya. Nah, Al-Fatih selalu motivasi. La tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Itu kalimat itu diulang-ulang. Nah, kita juga mungkin min huna nabda fil aqsa naltaqi. Tujuan kita nanti ke sana. Ditanamkan terus pada kita, pada anak cucu kita. Minimal kalau kita belum sampai, Allah telah mencatat niat kita. Ini luar biasanya Islam. Ya. Walaupun kita belum sampai ke tujuan kita, ya, Allah sudah mencatat sebagai amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada." Wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan sampaikan ia ke derajat para syuhada walaupun ia mati di atas kasur. Itu pentingnya niat, pentingnya motivasi, gitu ya. Jadi kita tidak harus sampai di tujuan, tapi kita harus punya tekad untuk sampai di tujuan. Adapun sampai dan tidak kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Beliau selalu memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa agar mereka mampu mewujudkan diri menjadi pasukan yang dikehendaki oleh bisyarah Rasul. Tetapi jangan lupa, beliau adalah orang pertama yang menjadi teladan, ya. Dengan kekuatan iman dan keberanian mereka yang tiada duanya, para ulama pun beliau kirimkan ke berbagai tempat untuk menanamkan ruh jihad dan semangat perjuangan demi cita-cita mulia ini atas ridha Allah. Ya. Ini Syekh Abdus Salam Fahmi dalam buku Muhammad Al-Fatih menyatakan
perhatian Sultan Muhammad Al-Fatih kepada ilmu dan peradaban tidak kalah besarnya dibanding perhatiannya kepada aspek politik dan kemiliteran. Jadi ilmu menjadi nomor satu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, itu menjadi perhatian Muhammad Al-Fatih. Beliau sangat menghormati para ilmuwan dan ulama, juga para pelajar secara umum. Kecerdasan beliau membuat beliau menyadari bahwa kekuatan militer dan armada tempur bukan satu-satunya hal yang dapat mewujudkan kejayaan suatu bangsa. Juga bukan hanya dengan mengedepankan aspek politik dan kemiliteran saja, melainkan harus didukung oleh aspek iman, ilmu, dan keadilan. Oleh karena itu, beliau melakukan usaha yang sangat keras dalam menjadikan daulahnya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para alim ulama, pusat peradaban, dan juga pusat keadilan. Nah, ini. Maka kalau pada kajian yang lalu saya jelaskan dari Palestina, Islam akan kembali jaya, begitu ya? Yang bulan lalu. Nah, persiapannya jauh lebih panjang. Karena yang akan diwujudkanlah khilafah Islamiyah setelah kita dalam keadaan terpuruk. Ya. Maka pasukan yang dilatih pun juga luar biasa. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala aduwihim. Ya. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan terus menang melawan musuh-musuhnya sampai Nabi Isa turun, sampai Dajjal dikalahkan. Mari silakan yang mau bertanya. Monggo ingkang badhe tanglet mawi cara Jawa nggih. Pikantuk angel teman ngomong Jawa. Ya, monggo, silakan. Itu kapan itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu masuk dari Umayyah berarti ya? Turki Utsmani. Itu berarti bukan, kan belum, ketika Turki Utsmani kan sebelumnya belum jadi khalifah. Ya, beliau adalah salah satu khalifah dari khilafah Turki Utsmani. Yang belum di Turki berarti? Sudah di Turki. Ya itu waktu menyerang itu kan belum di Turki. Di Turki. Beliau di Turki, makanya dia menyerang karena sudah menguasai Turki. Turki Utsmani itu ya dimulai kalau nggak salah dari Utsman, kemudian ada Bayazid satu, Murad satu, Muhammad. Nah, Muhammad itu Al-Fatih itu Sultan ke-7 kalau nggak ke-8. Jadi kekuasaannya di Turki. Maksudnya sebelum menaklukkan Konstantinopel kan belum di Turki berarti? Ya. Sebelum menaklukkan Konstantinopel sudah di Turki. Sudah di Turki. Tapi Turki yang bagian selatan. Turki bagian utara masih menjadi wilayah. Kan Turki itu dipisahkan dengan Selat Bosporus. Ini Selat Bosporus. Ya. Jadi Muhammad Al-Fatih adalah sultan di Turki. Ini wilayah sebentar, apa yang saya carikan. Ya, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Nah, ini Turki utara, ini Turki selatan. Ini Turki selatan, ini Turki utara. Ini Selat Bosporus. Nah, disinilah Turki Konstantinopel. Jadi Sultan Al-Fatih sudah di sini. Ibu kotanya sebelum ini berarti belum Istanbul. Belum Istanbul. Istanbul itu nama aslinya Konstantinopel. Ketika ditaklukkan oleh Al-Fatih, dirubah namanya menjadi Islambul. Islambul, Islam itu Islam, Bul itu kota. Islambul. Tapi setelah Turki Utsmani jatuh oleh Mustafa Kemal Pasha, dirubah menjadi Istanbul. Gitu. Tapi sebelum menaklukkan Konstantinopel, beliau sudah menguasai ini dulu. Gitu. Jadi bukan merebut ini beliau sudah menguasai Turki ini. Gitu. Ya, Turki Utsmani. Saya jelaskan. Muhammad Al-Fatih itu bukan khalifah pertama Turki Utsmani. Jadi sebelum Muhammad Al-Fatih sudah ada Sultan Muhammad Murad I, Sultan Murad II. Sultan Murad II itu khalifah ayahnya Al-Fatih, Bayazid I. Jadi ini Bayazid, ini Utsmani tahun 796
Sultan Bayazid sudah berusaha menaklukkan Konstantinopel, gagal. Kemudian Murad II, gagal. Nah, barulah Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu bukan pendiri Turki Utsmani. Bisa dipahami? Ini Abbasiyah ini, Harun al-Rashid. Abbasiyah itu runtuh oleh Bani Saljuk. Nah, Bani Saljuk kemudian Turki Utsmani. Jadi Abbasiyah sudah nggak ada. Bani Umayyah masih ada tapi di Andalusia, di Eropa. Nah, Turki Utsmani pengen melebarkan kekuasaannya dengan merebut Konstantinopel, tapi dia sendiri sudah menguasai Turki. Jadi wilayah Konstantinopel adalah wilayah baru, gitu. Jadi Turki Utsmani sudah ada, sudah berdiri. Ini Khalifah Bayazid I sudah berusaha menaklukkan Konstantinopel, gagal. Beliau membangun benteng, ya, Hisari, Rumeli Hisari. Kemudian Sultan Murad II, ayahnya Muhammad Al-Fatih, juga melakukan penyerangan, gagal. Barulah kemudian di masa putranya itu terwujud, gitu. Jadi yang menaklukkan itu Turki Utsmani di masa Muhammad Al-Fatih, gitu. Sebelumnya Turki Utsmani sudah berusaha menaklukkan 2 kali tapi gagal. Sedangkan Bani Abbasiyah hanya sekali di masa Harun al-Rashid, gitu. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Yang lain silakan, mau ditanyakan? Oh ya. Dengan cara apa Kemal Atatürk menghancurkan Turki Utsmani? Ya. Kalau kita baca sejarah dunia, mereka, ya, Kemal Atatürk itu disebut Bapak Turki. Nah, Mustafa Kemal Pasha ini seorang Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam, disusupkan oleh Inggris untuk menghancurkan Turki Utsmani dari dalam. Dia melakukan gerakan Turki Muda yang tujuannya adalah memisahkan agama dari pemerintahan yang disebut dengan sekularisme. Bapak sekularisme dalam dunia Islam adalah Mustafa Kemal Pasha. Ya. Karena Theodor Herzl, pemimpin Zionis Yahudi, menyadari selagi masih ada Sultan Abdul Hamid, selagi masih ada Turki Utsmani, mustahil kaum Yahudi bisa tinggal di Palestina. Maka satu-satunya cara agar Yahudi bisa tinggal di Palestina, hancurkan khilafah Turki Utsmani. Maka itu dilakukan dengan menyusupkan Mustafa Kemal Pasha. Dengan apa? Menggerakkan pemuda-pemuda Turki untuk, ya, menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Alasannya ini sudah kuno, ini begini, korup dan sebagainya. Intinya pengen kehidupan yang bebas, tidak dalam aturan syariat Islam. Maka begitu Mustafa Kemal Pasha berhasil menghancurkan Turki Utsmani, yang pertama dilakukan apa? Melarang azan dengan bahasa Arab. Jadi azan menggunakan bahasa Turki, melarang jilbab di seluruh sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Itu yang dilakukan pertama, menghancurkan tradisi Islam, ya, melarang syariat Islam. Nah, ini gitu yang dilakukan. Dengan cara apa? Dengan menanamkan kebencian pada Islam pada generasi muda, ya, dengan alasan reformasi, begitu ya. Ya, itu. Nah, pada waktu itu Turki Utsmani sudah sangat lemah. Kenapa? Karena wilayah Turki Utsmani banyak yang memberontak, sehingga Turki Utsmani harus menghadapi berbagai pemberontakan. Pertama di Hungaria, kemudian di Yugoslavia, kemudian di Mesir, ya, juga di wilayah Hijaz, sehingga fokusnya menjadi terpecah-pecah. Akhirnya ditaklukkan dengan bantuan Inggris. Ya, caranya menghasut pemuda-pemuda Islam agar menolak syariat Islam dengan alasan reformasi. Ya. Nah, setelah Turki Utsmani hancur,
Sultan Abdul Hamid diasingkan ke Swiss. Beliau diasingkan, ya, tinggal di sana sebagai manusia biasa, bukan raja, bukan khalifah. Kemudian seluruh aturan undang-undang di Turki diganti semua, ya, dengan sekuler. Aturannya aturan anti-Islam semuanya. Bahkan sekitar tahun 60-an ada seorang Perdana Menteri namanya Adnan Menderes. Karena beliau ingin mengembalikan suasana Islami, beliau mengganti adzan yang selama hampir 30 tahun menggunakan bahasa Turki diganti dengan bahasa Arab. Perdana Menteri Adnan Menderes itu Perdana Menteri Turki. Beliau memerintahkan agar adzan dikembalikan ke bahasa Turki. Apa yang beliau dapat? Beliau dipenjara dan dijatuhi hukuman gantung. Dihukum gantung karena merubah adzan dari bahasa Turki menjadi bahasa Arab. Itu saking antipatinya, ya, Mustafa Kemal dan kroni-kroninya terhadap Islam. Dari sebuah pusat peradaban Islam, pusat khilafah Islam menjadi pusat penghancuran syariat Islam, itu Turki. Namun ada beberapa ulama yang merasa prihatin. Mereka sudah menduga kelak Turki akan menjadi seperti apa. Nah, kemudian beliau ini melakukan langkah-langkah rahasia, ya, mengajari anak-anak dengan naik kereta. Nanti naik kereta itu belajar Quran gitu, supaya nggak ketahuan. Naik apa, pokoknya jangan sampai di satu tempat. Saking kerasnya Turki, Mustafa Kemal anti-Islam. Kajian kayak gini dilarang, ya. Sholat ya sudah, sholat kemudian pulang. Nggak ada pengajian, nggak ada sekolah Islam. Nah, ada beberapa syekh membuat pondok pesantren rahasia-rahasia. Nah, inilah yang kemudian melahirkan generasi seperti Recep Tayyip Erdogan, seperti Necmettin Erbakan. Ini dulu sekolahnya di sekolah imam dan khatib. Dan ini banyak, masih ada. Nah, kembali kita ingat bahwa kembalinya Islam, kembalinya syariat Islam itu dimulai dari pendidikan di pesantren. Gitu. Bayangkan dari 600 tahun diatur dengan syariat Islam, berubah menjadi azan dilarang menggunakan bahasa Arab itu. Saking bencinya kepada Islam, jilbab dilarang. Jadi kalau memakai jilbab itu termasuk tindakan kriminal. Ya. Azan itu tadi membuat peraturan mengembalikan azan ke bahasa Arab, ditangkap, dihukum gantung. Nanti silakan dibuka. Adnan Menderes namanya. Itu Perdana Menteri loh, bukan orang biasa. Perdana Menteri ditangkap, dihukum gantung karena mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab. Nah, rezimnya kekuasaan Mustafa Kemal Pasha ini berlangsung sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Nah, ketika Necmettin Erbakan, gurunya Recep Tayyip Erdogan berkuasa, mulai berkurang. Nah, sekarang Erdogan berkuasa sudah sangat berkurang. Ya. Itu. Mudah-mudahan ke depan Turki kembali kepada aturan Islam. Tetapi nanti menjelang kiamat Turki direbut lagi oleh Romawi. Ya. Pernah saya jelaskan di sini ya pada kajian yang lalu. Jadi begitulah. Memang Konstantinopel adalah tempat yang paling tepat untuk menjadi pusat dunia. Itu yang ngomong adalah Muhammad Al-Fatih. Karena dia pintu gerbang Eropa dan Asia. Ya. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana kiat-kiat untuk kita ya, khususnya bapak-bapak atau para jamaah pengajian dan lebih khusus pada para santri untuk mengembalikan marwah Islam seperti yang telah dijabarkan dalam pengajian ini tentang kehancuran Utsmani, khilafah Utsmani. Karena Indonesia sekarang kan dalam keadaan yang tidak sehat gitu kan. Ya. Semoga
penjelasan dari Ustadz itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama santri-santri. Indonesia ini ya sakit jantung, ya ginjal, tapi ya panu, kurap kudis, komplit. Mana dulu yang mau disembuhkan kan itu ya, jantungnya, engko ginjalnya dampak ya. Kalau jantungnya tidak dulu nanti serangan jantung. Tapi kalau serangan jantung dulu diurus nanti ginjalnya juga gagal ginjal. Kalau gitu gatelnya urung mari itu. Nah, kita lakukan apa yang paling kita mungkin. Yang pertama adalah dengan 3M kalau game. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Apa? Ya, 1. Mari kita jadikan diri kita generasi Al-Quran. Karena hanya generasi Al-Quran lah yang akan mengembalikan kejayaan Islam. Sejarah telah membuktikan. Hari ini kita lihat pasukan yang paling sulit dikalahkan adalah para penghafal Quran di Gaza. Ya? Itu para penghafal Quran. Kenapa? Al-Quran telah masuk dalam dirinya, menyatu dengan darah dan dagingnya. Surat At-Taubah menjiwai setiap perjuangannya, kan gitu. Nah, itu. Jadi ini kita langkah kita. Maka hari ini sudah banyak sekali rumah Al-Quran karena dari situ. Ya. Jangan pernah menyepelekan hal yang kecil, karena dari yang kecil itu yang besar akan terwujud. Ya. Yang namanya gunung itu terdiri dari butiran-butiran batu dan pasir. Gunung segede apapun coba, itu kalau nggak tanah ya batu ya pasir. Ya, itu gunung kelihatannya gede, tapi ya maka sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau di zaman Muhammad Al-Fatih saja 3 kali dilakukan persiapan dari kakeknya, bapaknya sampai cucunya. Ya. Ini Bayazid itu kakeknya Muhammad, Murad itu ayahnya Muhammad, 3 generasi. Kalau satu generasi itu 40 tahun berarti berapa? 120 tahun untuk menyiapkan sebuah kemenangan. Salahuddin Al-Ayyubi 100 tahun, Imam Ghazali, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu para ulama yang menggembleng dari seluruh negeri. Pesantren-pesantren lahir. Untuk apa? Melahirkan generasi pemenang. Mungkin tidak akan terbayang bahwa nanti cucu kita, anak atau di antara cicit kita ada yang menjadi salah satu penggerak ya, kembalinya Indonesia pada syariat Islam itu. Tapi pasti itu akan tiba. Itu aja. Ora kudu menangi. Itu yang namanya perjuangan gitu. Paham maksudnya? Ora kudu menangi, neng mesti menang, ya. Saya ulangi, Islam mesti menang, tapi kita ora kudu menangi. Nah, Islam mesti menang, awak dhewe ora kudu menangi. Nah, itu, ya. Ini diingat-ingat nggih, Islam mesti menang, awak dhewe ora kudu menangi. Nah itu sama. Ini semua tidak pernah berpikir bahwa nanti akhirnya terwujud. Dari 44 Hijrah sampai 824 Hijriah berapa? 825 tahun, Pak. 820 tahun. Itu berapa keturunan? Kalau 1/50 berarti 16 keturunan. Ini nyebut angel. Bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, apalagi entek berarti. Pitu pun entek, ini mau kan 16 nih, Pak. 16 keturunan, 16 generasi baru kemenangan datang. Kalau hari ini tambah 800 tahun berarti tahun 2800. Suwe, Pak. Dangu. Nah, dangu lama. Yang doa kita, yang doa Ibrahim 4000 tahun, Pak. Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan
min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Itu doa Ibrahim, ya Allah, utuslah di antara mereka seorang rasul yang akan mengajari mereka, membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim. Itu doanya dikabulkan dengan dilahirkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? Setelah 4000 tahun. Itu dongane Nabi Ibrahim itu kabulnya 4000 tahun. Nah, ini mengajarkan bahwa tidak ada kemenangan tanpa kesabaran. Tidak ada kemenangan tanpa keyakinan. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Tidak akan ada kemenangan tanpa istiqomah. Nah, yang penting itu prinsipnya, kemenangan pasti datang, kita tidak harus mengalami peristiwa itu. Yang penting kita punya andil dalam proses kemenangan itu. Demikian Pak ya. Apapun ya. Yang terakhir sebagai penutup, silahkan kalian jadi dokter, silahkan kalian menjadi pengusaha, silahkan kalian menjadi penghafal Quran, silahkan menjadi pemimpin, silahkan menjadi lurah, menjadi apapun, tetapi satu, menjadi apapun kita, menjadi apapun kalian, harus punya kontribusi untuk Islam, harus punya peran untuk Islam, harus punya andil untuk Islam, harus yakin bahwa kita mati dalam keadaan itu adalah mati untuk Islam. Pedagang yang mati untuk Islam, guru yang mati untuk Islam, dokter yang mati untuk Islam. Kalau semua kita seperti itu, insya Allah kejayaan Islam akan dipercepat. Gitu kurang lebihnya. Dari niat tadi, niat tadi. Allah a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.